Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang berjudul tentang akuntansi untuk valuta asing, transaksi dalam mata uang asing. Yang mana adapun nama-nama kelompoknya yaitu yang pertama yang saya sendiri Habibur Rahman Harahap, yang kedua ada Cindy Martin, yang ketiga ada Joko Hadi Sunawan, yang keempat ada Aldi Lamayang Sari, yang kelima ada Amisa Bella, dan yang terakhir ada Lia Apriliani. Nah, dalam presentasi kali ini kami dalam bentuk video ya, karena tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung atau tatap muka di lokal karena bahayanya COVID-19 ya, sehingga presentasi kali ini dalam bentuk video. Nah, kami mohon maaf juga untuk teman-teman semua jika dalam video ini mendengar suara-suara yang mengganggu, mohon dimaafkan. Mungkin karena sebagian kami itu membuat videonya di dalam kantor atau di tempat kerja lah gitu. Nah, langsung saja ya untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri, yang mana pada kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Sebelum itu kita bahas dulu ya apa itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu adalah kegiatan transaksi dengan antara suatu negara dengan negara lain, baik itu berupa barang maupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Nah, kemudian valuta asing itu sendiri apa? Valuta asing itu adalah jenis-jenis mata uang asing yang digunakan untuk alat pembayaran di negara lain. Nah, di Indonesia sendiri sebagai sebuah negara dengan perekonomian terbuka, sejak lama telah memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan berbagai negara di dunia, baik melalui skema kerjasama bilateral ataupun melalui perjanjian multilateral. Nah, dari kehidupan perekonomian yang sangat terbuka, terutama di Indonesia tadi, sangat sulit ya bagi entitas-entitas usaha yang ada di dalamnya untuk menghindari yang namanya berbagai aktivitas bisnis yang melibatkan pelaku usaha dari negara lain. Lalu bagaimanakah entitas di Indonesia memperlakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing, baik yang sifatnya penerimaan valuta asing maupun penyerahan mata uang asing? Mengingat bahwa perlakuan akuntansi ini kan atas transaksi yang menggunakan valuta asing adalah sangat penting dalam perdagangan internasional. Maka di Indonesia itu di Indonesia sudah mengatur dalam standar akuntansi, yaitu dalam PSAK 10 revisi 2010, yang mana pengaruh yang isinya pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana suatu entitas memperlakukan transaksi menggunakan valuta asing, baik untuk pengakuan awal maupun saat pelaporan di akhir periode. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konsep mata uang. Ada beberapa jenis mata uang yang digunakan suatu entitas. Yang pertama, mata uang fungsional. Ya, ini mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Intinya sih mata uang fungsional ini adalah mata uang yang digunakan atau dipakai suatu negara. Yang kedua ada mata uang penyajian atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan suatu entitas. Yang ketiga adalah mata uang asing, yakni mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Nah, dari berbagai jenis mata uang yang muncul dalam kehidupan aktivitas suatu entitas, mensyaratkan suatu entitas itu harus menentukan terutama mata uang fungsionalnya. Nah, di dalam pedoman standar akuntansi keuangan PSAK 10, dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas itu harus memperhatikan atau mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Yang kedua, mata uang dari negara yang kekuatan
persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Yang ketiga, mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Yang keempat itu mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan. Yang kelima ada mata uang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Nah, mata uang yang berlaku di suatu negara tempat suatu entitas berlokasi tidak semerta yang menjadikan mata uang tersebut sebagai mata uang fungsionalnya bagi setiap entitas di dalamnya. Mungkin salah satu contohnya itu PT Garuda Indonesia, yang mana PT Garuda Indonesia ini menggunakan mata uang fungsionalnya itu adalah dolar Amerika Serikat, walaupun PT Garuda Indonesia ini berlokasikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alila Maisar Yastanto dengan NIM 170301041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis nilai tukar. Terdapat 3 jenis-jenis nilai tukar. Yang pertama adalah kurs spot. Nah, kurs spot ini adalah harga atau nilai tukar suatu mata uang, sekuitas atau efek, atau komoditas yang akan dibayar atau direalisasikan segera. Nah, biasanya itu direalisasikan pada 1 atau 2 hari kerja setelah perdagangan. Yang kedua itu adalah kurs penutup. Kurs penutup ini adalah kurs spot pada akhir periode. Kurs penutup ini menjabarkan aset dan liabilitas untuk laporan posisi keuangan yang disajikan. Kurs penutup ini juga digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Yang terakhir adalah kurs forward. Kurs forward ini adalah nilai tukar untuk menyelesaikan transaksi di masa depan yang telah ditentukan pada masa sekarang. Kurs forward ini berlaku untuk waktu yang akan datang atau future period. Nah, antara 2 kali 24 jam atau 2 hari sampai dengan 1 tahun. Artinya penyerahan dana atau mata uang itu akan dilakukan di masa yang akan datang dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat masa sekarang. Nah, selanjutnya itu adalah kuotasi dan perubahan nilai tukar. Nah, nilai tukar ini dibagi menjadi 2, yaitu nilai tukar langsung dan nilai tukar tidak langsung. Nilai tukar langsung ini adalah jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Contohnya itu, untuk mendapatkan 1 dolar Amerika Serikat, kita itu membutuhkan sekitar Rp13.000. Atau kita masukkan ke dalam rumus, yaitu adalah DER sama dengan jumlah rupiah yang digunakan atau yang dibutuhkan per 1 unit mata uang asing. Selanjutnya itu adalah nilai tukar tidak langsung. Nilai tukar tidak langsung ini adalah kebalikan dari nilai tukar langsung. Maksudnya itu adalah jumlah mata uang asing dibutuhkan untuk memperoleh 1 rupiah atau 1 unit mata uang lokal. Contohnya itu, untuk mendapatkan 1 rupiah kita membutuhkan 0,000769 dolar Amerika Serikat. Atau kalau bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu IR sama dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan per 1 rupiah. Namun pada masa sekarang ini udah banyak informasi-informasi yang kita dapatkan untuk memperoleh nilai tukar terhadap mata uang dari setiap negara. Jadi perusahaan itu terbantu oleh informasi-informasi ini. Nah, bisa kita lihat di tabel 9.2 tentang nilai tukar beberapa mata uang terhadap rupiah. Itu kita ambil kurs terbarunya ya, kurs tahun 2020. Di situ kita lihat contohnya itu Amerika Serikat, mata uang Amerika Serikat apabila dijadikan ke rupiah atau nilai tukar tidak langsung atas rupiahnya itu sebesar 14.753,5 rupiah. Terus yang kedua adalah Euro Uni Eropa, nilai tukar tidak langsung atas rupiah itu sebesar 16.397,5 rupiah. Ringgit Malaysia sebesar 3.447,47 rupiah, dan begitu pula selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK 10 tahun 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing.
Yang pertama ada transaksi pembelian utang, penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang kedua ada transaksi pinjam meminjam dana, ketika jumlah uang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Yang ketiga ada transaksi pelaporan atau perolehan aset, yang dimana pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Jadi, dalam gambar alur transaksi valuta asing yang umumnya terjadi itu bisa kita lihat dalam halaman 333, yang dimana dalam PASAK nomor 10 revisi 2010 mengistilahkan pos-pos moneter dalam pos-pos nometer untuk membedakan dampak transaksi valuta asing terhadap pos-pos laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas. Pos-pos moneter ini adalah unit-unit mata uang yang memiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Contoh-contoh posnya itu moneter berupa aset adalah kas, piutang, usaha, dan simpanan di bank. Di sisi lain, contoh pos-pos moneter berupa liabilitas itu ada utang usaha, pinjaman bank, dan utang pajak. Dan dalam untuk periode-periode pelaporan, dalam PASAK 10 revisi 2010 mengidentifikasi perlakuan sebagai berikut. Yang pertama ada pos-pos moneter perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Yang kedua itu ada pos-pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis, perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga itu ada pos-pos non-moneter yang dilakukan pada nilai wajar, maka perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Dalam praktiknya, banyak terdapat variasi transaksi dalam valuta asing yang memiliki dampak terhadap pelaporan transaksi tersebut. Di antaranya ada yang pertama itu transaksi pembelian atau penjualan valuta asing. Yang kedua itu ada transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam valuta asing. Yang ketiga ada transaksi pembelian yang didahului perolehan valuta asing tersebut. Transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni. Pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni ini, sebuah entitas sengaja melakukan jual beli valuta asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Sebagai ilustrasinya, misalkan pada 1 November 2015, PT Nusantara menyepakati perjanjian forward dengan Bank Pendudukan Indonesia atau BPI untuk menjual $1.000 US dengan kurs untuk 90 hari sebesar 13.700 per USD. Nilai tukar spot per tanggal 1 November 2015-nya itu adalah 13.600 per US dollar. Pada PT Nusantara memiliki periode tutup buku per 31 Desember setiap tahunnya. Pada tanggal 30 Januari 2016, PT Nusantara akan menyerahkan US dollarnya kepada bank berdasarkan kurs yang telah disepakati. Atas transaksi spekulasi tersebut, maka PT Nusantara akan mencatatnya sebagai berikut. Yang pertama, 1 November 2015, aset keuangan pada liabilitas keuangan sebesar 137 juta rupiah, yang dimana jurnal ini digunakan untuk mencatat pengakuan atas masuknya PT Nusantara kepada transaksi spekulatif melalui perjanjian forward atau 90 hari dengan Bank Penduduk Indonesia. Dapat terlihat bahwa PT Nusantara mengakui munculnya aset keuangan berupa rupiah disertai diakuinya liabilitas keuangan berupa dolar Amerika Serikat pada jumlah yang sama. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu jurnal liabilitas keuangan pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 1 juta rupiah. Di jurnal ini mencatat pengakuan atas perubahan kurs forward yang terjadi pada pertanggal pelaporan keuangan PT Nusantara. PT Nusantara mengakui adanya keuntungan karena dari sudut pandang PT Nusantara tersebut berdasarkan pada kurs
per tanggal 31 Desember 2015, nilai liabilitas keuangan berupa dolar Amerika Serikat yang harus diserahkan kepada bank yang lebih kecil dibandingkan yang diakuinya sebelumnya. Dan pada tanggal 31 Januari 2016, jurnalnya itu liabilitas keuangan pada keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari 2016 ini, yang merupakan tanggal penyelesaian kontrak antara PT Nusantara, kembali mengakui keuntungan atau kerugian yang muncul dari transaksi spekulatif ini. Dan yang keempat itu ada mata uang asing pada kas. Mata uang asing pada kas itu terdapat 135 juta rupiah, yang dimana mencatat pembelian dolar Amerika Serikat dari pasar spot menggunakan kurs spot, yang dimana 10.000 US dollar dikali 13.500 rupiah, maka dapat 135 juta rupiah. Selanjutnya ada liabilitas keuangan pada mata uang asing sebesar 135 juta rupiah. Ini didapat dari 10.000 dolar Amerika Serikat dikali 13.500, itu dapatnya 135 juta rupiah. Dan yang keenam itu ada kas pada aset keuangan, yang dimana mencatat penyelesaian kontrak forward dengan Bank Penduduk Indonesia melalui penerimaan kas itu sebesar 10.000 dolar Amerika dikali 13.700 rupiah, maka dapat 130 juta rupiah. Maka jurnal 5 dan 6 tadi itu merupakan pencatatan penyelesaian transaksi forward dengan Bank Penduduk Indonesia. Pada jurnal 5 ini, PT Nusantara menyerahkan mata uang asing yang diperoleh sebelumnya dari pasar spot untuk melunasi kewajiban menyerahkan dolar Amerika tersebut berdasarkan kurs spot yang diperolehnya. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa spekulasi yang dilakukan PT Nusantara menghasilkan keuntungan sebesar 2 juta rupiah yang berasal dari keuntungan yang diakui pada tanggal 31 Desember 2015, ditambah keuntungan yang dilakukan pada 31 Januari 2016, masing-masing senilai 1 juta rupiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Seni Hasan akan menjelaskan tentang transaksi impor maupun ekspor. Nah, pada transaksi ekspor dan impor ini memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal sebagai berikut. Yang pertama, tanggal transaksi, di mana pada tanggal transaksi ini entitas mencatat pengakuan dengan menggunakan kurs spot. Kemudian pada tanggal pelaporan, yaitu pada tanggal akhir tahun pada pelaporan keuangan jika terdapat pos-pos yang berhubungan dengan valuta asing. Kemudian yang ketiga ada tanggal penyelesaian, yaitu tanggal penyelesaian transaksi dengan valuta asing tersebut. Kemudian di dalam transaksi ekspor dan impor ini pembedanya itu teman-teman bisa lihat pada jurnal yang di dalam contoh soal transaksi ekspor pada halaman 337 itu dengan soal PT Nusantara menjual 10 unit mesin pemindai kepada Bandara Changi di Singapura dengan harga jual 100.000 dolar Singapura dengan pokok penjualan 60% yang akan dibayarkan pada tanggal 1 Februari dengan informasi nilai tukar sebagai berikut. Pada tanggal 20 Oktober 2015 terdapat 10.200, kemudian pada tanggal 31 Desember 10.240, pada tanggal 1 Februari 2016 10.150. Nah, dalam pencatatannya dicatat penjualan mesin dari PT Nusantara kepada Bandara Changi Singapura, yaitu piutang usaha pada penjualan sebesar 10M 200 juta. Kemudian pokok penjualan persediaannya dilihat dari 10 unit dikali 100.000
dolar Singapura dikali beban pokok penjualannya itu sebesar 60%. Kemudian pada saat tanggal pelaporan tanggal 31 Desember 2015, pada saat pelaporan keuangan terjadi perubahan kurs dolar Singapura mengalami pelemahan kepada rupiah, yaitu sebesar yang awalnya dari 10.200 menjadi 10.250, kan naik tuh rupiahnya. Nah, dari situ kan otomatis kita dapat keuntungan nih dengan jurnalnya itu piutang usaha pada keuntungan perubahan kurs valuta asing. Kemudian pada saat tanggal penyelesaiannya 1 Februari 2016, kursnya mengalami penurunan, yaitu dari 10.250 rupiahnya jadi turun jadi 10.150. Otomatis kan kita mengalami kerugian, dan kalau kerugian di jurnal itu kita kerugian pada perubahan kurs valuta asing pada piutang usaha. Kemudian pada saat penyelesaiannya itu kita menerima valuta asing dari Bandara Changi sebesar 10M 150 juta kepada piutang usaha, di mana 10 unit dikali 100.000 dolar Amerika dikali 10.150 yang kurs yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2016. Kemudian kita harus menukarkan rupiah kepada broker dengan perhitungan kurs pada hari itu juga dengan jurnal kas pada valuta asing. Kemudian yang untuk transaksi impor, bedanya itu kalau seandainya impor ini soalnya kurs rupiahnya naik, otomatis kan kurs asingnya turun nih, dan itu tuh dihitung sebagai kerugian karena kita kan dari luar terus ke dalam tuh otomatis kalau seandainya kurs kita rupiahnya naik tuh otomatis orang tuh mengalami kerugian dan kita mengalami keuntungan gitu. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, di video ini saya akan membahas sedikit mengenai transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Nah, ini maksudnya adalah suatu entitas apabila ingin melakukan transaksi impor, biasanya entitas tersebut akan memperoleh valuta asing itu di jauh-jauh hari sebelum melaksanakan transaksi impornya. Ini dimaksudkan agar entitas tersebut dapat memperoleh keuntungan tertentu dari penukaran valuta asing di tanggal sebelum terjadinya transaksi. Nah, misalkan contohnya itu ada di halaman 341, teman-teman bisa lihat di buku. Itu di 1 November 2015, PT Nusantara melakukan pembelian euro dengan kurs pada saat itu sebesar 15.500 euro. Dengan jurnalnya adalah sebagai berikut: mata uang asing euro pada kas nominal sebesar 1.550 miliar rupiah. Nah, untuk jurnal pencatatan selanjutnya bisa teman-teman lihat sendiri ya di halaman 341. Baik, untuk selanjutnya itu adalah isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK 16 revisi tahun 2011, bahwa suatu aset tetap perlu diukur berdasarkan harga perolehan pada pengukuran awal. Kemudian entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya historis atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap pada periode-periode setelahnya. Nah, untuk kali ini yang kita bahas sedikit itu mengenai perolehan aset tetap di luar negeri dengan menggunakan model biaya historis. Diasumsikan pada tanggal 1 Juni 2015, PT Nusantara melakukan pembelian sebuah lahan atau tanah di Malaysia dengan nominal 1 juta ringgit Malaysia. Nah, untuk kurs spot ringgit Malaysia atas rupiah didapati informasinya sebagai berikut. Tanggal 1 Januari 2015 kurs spotnya 3.500 per 1 ringgit. Kemudian pada akhir tahun 2015 tanggal 31 Desember kurs spotnya 3.400, jadi ada perbedaan 100 rupiah. Nah, untuk jurnalnya yang perlu dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. 1 Juni 2015 valuta asing pada kas sebesar
3.500.000.000 rupiah. Ini untuk melakukan pencatatan pembelian valuta asing. Kemudian tanah pada valuta asing sebesar nominal 3.500.000.000 rupiah. Ini untuk melakukan pencatatan atas pembelian tanah tersebut. Kemudian di akhir tahun, di 31 Desember 2015-nya, PT Nusantara membuat pencatatan atas pengakuan kerugian penurunan nilai tanah akibat perubahan kurs. Jurnalnya, kerugian atas perubahan kurs atas tanah pada tanah sebesar 100 juta rupiah. Untuk keterangan jumlah nominal didapat dari mana, teman-teman juga bisa lihat di buku halaman 343. Saya Lia Priani ingin melanjutkan presentasi sebelumnya tentang perolehan aset tetap di luar negeri model revaluasi. Pada bagian sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana proses pencatatan untuk transaksi aset tetap di luar negeri untuk model biaya historis. Selain menggunakan model biaya historis, PSAK 16 Revisi 2011 memperkenalkan suatu entitas untuk menggunakan model revaluasi atas aset tetap yang dimilikinya. Berdasarkan model revaluasi, nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan untuk kemudian mengakui adanya surplus revaluasi atau kerugian penurunan nilai atas perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Sebagai contoh, kita kembali lagi melihat kasus pembelian tanah yang dilakukan oleh PT Nusantara di Malaysia. PT Nusantara memiliki kebijakan untuk menggunakan model revaluasi untuk mengukur tanah tersebut. Maka pencatatan yang dilakukannya adalah jurnalnya pada tanggal 1 Juni 2015, valuta asing pada kas yaitu 3.500.000.000. Melakukan pembelian valuta asing menggunakan ringgit Malaysia yaitu 1 juta ringgit kali 3.500. Dan jurnal selanjutnya, tanah pada kas valuta asing 3.500.000.000. Melakukan pembelian tanah di Malaysia menggunakan ringgit Malaysia yaitu 1 juta ringgit dikali 3.500. Jurnal yang digunakan untuk pengukuran awal baik menggunakan biaya historis maupun model revaluasi adalah sama. Seperti yang tampak di atas, pengaruh penggunaan model revaluasi akan terlihat pada periode setelah pengukuran. Selanjutnya, tentang penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. PSAK 10 Revisi 2010 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan satu jumlah dari setelah nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba dan rugi sesuai PSAK 55 Revisi 2014. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Selain itu, ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan adalah berbeda, maka entitas tersebut harus mengungkapkan alasan perbedaan tersebut. Terima kasih.